Ya, ini kemarin ada rekor penambahan kasus positif corona harian ya. Ini ada 993. Ini kita akan update kemarin 6 Juni 2020 datanya. Ada kasus positif corona ini 30.514. Kemudian kasus meninggal dunia ada berapa, Bayu? Ada 1.801 dan kemudian kasus sembuh 9.907, di mana angka 30.514 ini ada 2 provinsi yang memang dinyatakan paling banyak ditemukan pasien positif terjangkit virus corona, ada Jawa Timur dan juga wilayah DKI Jakarta. Oke, kemudian ada ke Kalimantan Selatan ya. Jadi di Jawa Timur ada sekitar 286 kalau saya tidak salah, kemudian Jakarta ada 104. Nah, secara total harian ini meningkat 993, lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya tanggal 21 Mei ada 973 pada saat itu. Jadi sekali lagi kita sama-sama mengingatkan bagi saya, bagi Vita, bagi pemirsa juga di rumah, bagi semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan. Iya, dan angka yang kita lihat tadi ini memang ada 2 provinsi yang dinyatakan paling banyak positif terjangkit virus corona, tapi ini ada DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Tapi seperti kita ketahui, DKI Jakarta ini sudah menetapkan PSBB transisi ya, di mana nanti ada beberapa kegiatan yang memang dilonggarkan, seperti ada tempat ibadah dan lain sebagainya, termasuk juga ini diperbolehkan bagi pengemudi ojek online untuk mengangkut penumpang karena di peraturan PSBB sebelum ini. Ya, kita akan langsung pagi ini berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat pagi Pak Wagub. Pagi. Sehat Pak Wagub? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, Pak Wagub, langsung saja tadi ada berita paket pengantar, ini mengatakan memang kemarin berdasarkan Konvers juga 993 ini merupakan rekor penambahan kasus COVID-19 tertinggi ini hariannya. Dan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah penyumbang untuk kasus positif. Bagaimana kemudian Pemprov DKI menyikapi hal ini? Ya, memang jumlah hari ini, angka itu bukan disebabkan jumlah hari ini. Artinya itu penyebarannya itu dalam seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Ya. Memang kalau kita tahu angka ketika di menjelang Ramadan, menjelang bulan puasa itu angka-angka yang tinggi ya. Jadi kalau hari ini tinggi itu bukan disebabkan hari ini, itu hari-hari yang memang seminggu 2 minggu lalu itu sangat tinggi. Nah, namun demikian, kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan COVID itu sendiri. Ya. Nah, kita harapkan memang masyarakat bisa semakin disiplin, patuh, dan taat. Memang ini tidak mudah ya, membangun kerjasama yang baik, membangun kesadaran masyarakat dengan baik. Perlu ada kerjasama yang baik ya. Kami dalam berbagai kesempatan berusaha mengeluarkan berbagai regulasi untuk memastikan agar pencegahan dan penanganan bisa dilaksanakan dengan baik. Contoh, kami pernah mengeluarkan Pergub 41 tentang sanksi denda, sanksi pidana, sanksi sosial, bahkan sanksi pidana. Dan itu juga kami tegakkan, tidak sekedar kami keluarkan peraturan gubernur yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Pak Anies ya. Iya, Pak kami Wagub, pastikan bahwa semua itu kami laksanakan, kami tegakkan di lapangan. Iya. Gimana? Pak Wagub, tapi begini, meskipun tadi Pak Wagub mengatakan ini angka beberapa minggu belakangan, tapi kemarin berdasarkan konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, ini pada tanggal 6 Juni, Pak Wagub, saya bacakan, 6 Juni 2020, ini kan kasus positif 30.514. 2 provinsi yang menjadi penyumbang terbesar ini adalah Jawa Timur 286 dan DKI Jakarta 104. Artinya di sini ada kemudian peran dari Provinsi DKI Jakarta ini untuk menyumbang kasus positif ini. Sementara di sisi lain kita tahu ada beberapa kelonggaran kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misal hari Senin besok akan dibuka perkantoran dan juga perindustrian. Bagaimana ini Pak?
Ya, tadi maksud saya angka tanggal 6 atau angka hari ini itu penularannya bukan berarti hari ini ya. Itu dalam waktu seminggu 2 minggu sebelumnya. Dan seminggu atau 2 minggu sebelumnya memang itu sangat tinggi ya. Potensi daripada penyebaran. Karena memang adalah lebaran dan menjelang lebaran. Kemudian yang kedua ya, bagaimana kita memasuki besok itu juga memang kita terus mengupayakan agar hari-hari besok bisa kita hadapi dengan lebih baik ya. Memang kita memahami bahwa di PSBB keempat ini itu PSBB yang memang potensi penyebarannya juga tinggi ya. Kenapa tinggi? Karena memang satu ya, di PSBB keempat ini kemarin hari pertama jatuh di hari Jumat, di mana masyarakat sudah hampir sebulan, ada yang 2 bulan tidak melaksanakan sholat Jumat umpamanya gitu. Oke, Nah, Pak orang rindu Wagub. sekali sholat Jumat. Ya, Pak Wagub gini, kalau Pak Wagub tadi menyebutkan bahwa angka 104 itu kan memang bukan pada hari itu ya, bisa seminggu atau 2 minggu. Pada saat itu timelinenya adalah Lebaran. Kemudian di satu sisi ketika PSBB transisi ini sudah mulai diberlakukan, seperti Vita bilang tadi, besok sebagian perkantoran, sebagian perindustrian akan segera dibuka. Dari 2 timeline ini kan juga ada potensi kerumunan gitu loh Pak Wagub. Nah, treatmentnya akan berbedanya seperti apa kalau misalnya sudah melihat bahwa disadari oleh Pemprov DKI Jakarta 2 minggu lalu atau 1 minggu lalu kasusnya akhirnya terbaca pada tanggal 6 Juni ini. Nah, treatment kedepannya yang akan berbeda ini apa dari PSBB transisinya? Oke, jadi memang di PSBB keempat ini, bagaimana sering saya sampaikan, itu potensi penyebaran tinggi. Kenapa? Karena ada euforia masyarakat ingin keluar. Kemudian kedua, memang kita memang sudah buka sekalipun baru 50%. Jadi untuk itu di berbagai kesempatan kami menyampaikan bahwa di PSBB keempat ini di masa transisi, sedapat mungkin juga masyarakat kita minta berada tetap di rumah ya, berada tetap di rumah. Kalau belajar memang kami putuskan masih dilakukan dengan cara jarak jauh. Yang kami buka adalah kegiatan-kegiatan seperti perkantoran umpamanya. Nah, perkantoran pun kami minta selain memang konsepnya, regulasinya kami perbolehkan hanya 50%, itu pun kami minta diatur dengan berbagai cara. Umpamanya jam masuk diatur dalam 2 gelombang. Kalau memang bisa 3 gelombang, 3 gelombang. Katakanlah ada yang jam 7, ada yang jam 9. Kemudian waktu istirahat, kemudian waktu pulang, itu kami minta juga diatur bergelombang atau bertahap atau ada shift jam. Kemudian juga kami minta juga kepada masyarakat yang ketiga untuk lebih patuh, taat dan disiplin, melakukan protokol tidak harus pakai masker umpamanya. Kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan dan sebagainya. Kemudian aparat kami tingkatkan jumlahnya. Kemudian sanksi akan kami tegakkan. Ya. Kalau sebelumnya di masa PSBB ketiga umpamanya, kami hanya memberi sanksi umpamanya sanksi sosial membersihkan pas umum bagi yang tidak menggunakan masker. Di PSBB keempat kami akan memberikan sanksi denda 100 bahkan sampai 250.000 supaya ini memberi efek jera yang lebih daripada sanksi sosial umpamanya. Oke, Pak Wagub. Tapi begini, tadi kan Pak Wagub sempat mengatakan bahwa ini potensi penularan masih tinggi. Nah, ini seperti apa melihatnya? Karena kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kalau misalnya penularannya kalau misalnya masih tinggi, angkanya masih tinggi, ini akan diberlakukan pengetatan kembali. Lah ini parameter-parameter akan dilakukan pengetatan kembali menurut Pemprov DKI Jakarta ini dalam keadaan yang seperti apa? Apakah dalam kondisi melihat misalnya ini ada rekor penambahan kasus positif harian pada 6 Juni kemarin atau seperti apa, Pak? Ya, nanti memang ya kita tahu pelonggaran itu ya dimungkinkan apabila R0-nya di bawah 1. Kita sudah mencapai 0,9 ketika kita buka. Kemudian kurva-kurva mengalami penurunan atau pelandaian ya dan lain sebagainya. Sarana prasarana siap jumlahnya. Kemudian tenaga medis siap, obat-obatan, logistik lainnya siap. Kemudian testing dan tracing meningkat terus. Kemudian kesadaran masyarakat juga meningkat. Nah, kalau angka-angka ini yang baik ini mengalami penurunan,
Nah itulah di situ akan kita melakukan emergency brake umpamanya, ada kebijakan rem darurat. Apa itu? Apabila R0 di atas 1, angka-angka kurva yang menurun mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian sarana prasarana yang siap umpamanya sarana prasarana tidak mencukupi umpamanya demikian. Nah itu baru kita melakukan kebijakan rem darurat atau dimungkinkan kembali seperti PSBB di periode PSBB ketiga umpamanya. Jadi sudah ada dan semuanya kita konsultasikan dengan para ahli, para pakar, dengan gugus tugas pusat, dengan pemerintah pusat dan lain sebagainya. Jadi kebijakan yang kami ambil adalah berdasarkan data, fakta, dan terus kita konsultasikan dengan para ahli pakar. Oke, kalau tadi sudah dikonsultasikan dengan para ahli, para pakar, kita juga akan berbincang dengan Pak Pandu Riono, ini pakar epidemiologi dari UI, yang juga sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi Mas. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Baik. Pak, kalau melihat, mudah-mudahan juga tadi Pak Pandu sudah menyimak pernyataan dari Pak Wagub ya. Pak Pandu melihat angka 993 yang menjadi rekor harian tertinggi ini, kita bisa memaknainya apa sih Pak? Ya, memaknai bahwa ini adalah penularannya masih terus tinggi ya. Jadi kita tuh tetap harus waspada. Kita tuh tingkat kewaspadaannya tuh harusnya warnanya merah, masih merah. Ya, jadi kita balik mindsetnya. Kalau ada zona-zona, ada kasus baru merah itu kita balik. Kita harus menggunakan tingkat kewaspadaan. Jadi yang merah itu masih merah. DKI juga masih merah. Jadi menurut saya betul kata Pak Wakil Gubernur bahwa kasus hari ini atau yang dilaporkan kemarin adalah peristiwa dari perilaku yang tidak konsisten seminggu yang lalu. Memang kita melihat dari mempelajari data DKI, kalau ada penurunan penduduk yang tidak tinggal di rumah itu ternyata terjadi peningkatan kasusnya seminggu kemudian. Nah ini menurut saya kita harus berhati-hati, waspada meningkat. Dan memang tren DKI bagus sekali, sudah menurun kasusnya. Ya kan, walaupun belum sampai titik terendah, tapi sudah ada penurunan. Dan pelonggaran ini adalah semacam uji coba, transisi, dan hanya diperbolehkan pada kegiatan-kegiatan yang rendah risiko. Ini pun juga begitu kita melakukan perubahan transisi, tingkat kemerahannya juga harus semakin tinggi. Karena ini masa yang paling kritis, apakah kita akan melanjutkan transisi ini, atau kita hentikan karena ada ketidakpatuhan dari masyarakat. Itu yang harus kita pegang sekarang. Untuk itu, gimana caranya? Ya kita harus betul-betul mengedukasi seluruh masyarakat, meyakinkan masyarakat dan juga tempat tinggal dan tempat kerjanya itu mematuhi aturan-aturan yang sudah ada. Karena itu penting untuk mereka juga. Nah, kemudian menurut saya pemerintah DKI sudah harus beralih ke pembatasan sosial yang berbasis lokal, berbasis RW. Semua RW di Jakarta, berbasis tempat kerja, berbasis kantor, berbasis pabrik. Jadi semua masyarakat sudah menjadi aktor utama dalam menerapkan kegiatan yang mengurangi risiko, yaitu paling penting adalah yang harus dilakukan dan wajib hukumnya pakai masker. Ayo kita semua pakai masker, karena kita masker itu bisa melindungi banyak sekali kemungkinan sudah terkena penularan. Dampaknya besar sekali. Kemudian dilanjutkan dengan cuci tangan, menjaga jarak, mengatur tempat kerja, dan semuanya. Artinya protokol kesehatan tetap harus terus dijalankan ya Pak Pandu ya? Dijalankan, dibiasakan, dan menjadi kebiasaan. Ya, Pak Pandu, tapi begini, meskipun ya kan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, ini tadi Anda mengatakan memang bisa dikatakan cukup baik, tapi kan tadi Anda menyebut bahwa ini masih masuk zona merah, kan begitu. Nah, sementara akan ada pelonggaran-pelonggaran kegiatan, salah satunya adalah besok Senin akan dibuka kantor dan lain sebagainya. Nah, apakah ini kemudian bisa dikategorikan aman bagi masyarakat? Tapi jawabannya nanti ya Pak Pandu ya, saat lagi kami kembali hadir. Siap.